Yang kedua, jadi Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Dan yang keempat, menutup doa. Sebelum acara kita mulai, yang akan dipimpin oleh Ibu Anis Redarniasi. Hadirin dipersilahkan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Bapak Abdurrahman SDMT. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber yang hebat dan luar biasa, Ibu Isti, kemudian Ibu Minandari dan Bu Jinanti, dan Bapak Ibu, tidak ada bapaknya, ibu-ibu semua yang hebat dan luar biasa pagi hari ini sebagai peserta BIMTEK Parenting Education. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang indah ini kita dipertemukan dalam majelis yang insya Allah bermanfaat, yaitu majelis ilmu. Kedua kalinya selawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaunya menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kadin yang sudah bisa menyempatkan di PPG Tuban pagi hari ini, dan Bapak lagi, ibu-ibu peserta BIMTEK sudah mau bergabung dengan PPG Tuban. Saya yakin yang hadir pagi hari ini Bapak
tidak orang-orang yang lagi ngetren sekarang itu bisa pemburu sertifikat. Sekarang lagi rame-ramenya orang jadi user. Ya, dengan webinar yang entah ditinggal tidur, tinggal masak dan lain-lain. Ini orang-orang hebat ada di sini. Luar biasa, tepuk tangan. Dengan dana mandiri beliaunya dari pojok, ada yang dari Bojonegoro malah tadi ya, Kabupaten Tuban Bapak pesertanya ini sejumlah banyak sekali 176 peserta. Nah, ini KPBG Tuban tujuannya tidak pusat tapi mencari ilmu. Nah, ini yang insya Allah dinilai Allah nanti dari rumah sampai ke sini ini pahalanya luar biasa. Amin. Ini orang-orang TK saya disungkan Bapak. Kalau sudah ketemu ibu-ibu TK ini, auranya sudah beda dengan guru SMP, SMA. Wajahnya itu kayaknya memancarkan sesuatu. Ikhlas gitu ya, sesuai sama seperti yang beliaunya yang mereka didik gitu. Masih ikhlas banget, datang di tempat waktu betul. Jam 8 ya lah, setengah 9 ya, setengah 9. Kalau saya ini udah SMA, jam 10 baru datang. Betul. Jadi kita sudah bertahun, sudah 10 tahun kita di sini. Kayaknya saya sudah penelitian sih. Itu setiap saya mendatangkan orang TK, saya harus tak. Saya gitu. Kalau SMA, wes orang bisa diundang bis SMA, besar. Ya, saya gitu. Nah, dengan dana mandiri saya kemarin curhat ke Pak Kadin, Pak, sekarang PBG ada sponsorship kita biasanya dari Exxon. Tahun ini nggak ada. Terus gimana PT sampai sama? Kita insya Allah bisa. Ini buktinya dengan sentilan sedikit aja pada datang ke PBG dengan dana mandiri Bapak. Jadi ibu-ibu luar biasa ini tidak bisa saya temukan di tempat saya SMP atau SMK atau SMK. Betul. Nah itu. Apalagi sekarang Bapak Ibu semuanya di luar sana pada bingung karena PNN. Ya, saya yakin di sini tidak ada yang risau. Disembunyikan. BPI. Kalau seperti itu, nanti anak-anaknya BPI PNN dilakoni saja. Wong IT tidak sulit kok, hanya buka aplikasi. Kan itu yang mau tangga nih. Gitu. Lebih enak. Kalau digital itu lebih enak, bisa ngopi, bisa upload gitu loh. Dan yang penting dengan fokusnya anak-anak itu endingnya. Ya, Bu. Endingnya di situ. Jadi tujuan pemerintah untuk kurikulum merdeka ini memang langsung ending terakhir itu di perubahan sikap anak. Nah itu sudah ada di TK. Kalau di SMP, SMA, DBSA, singkatannya pada buku sampai habis. KTSP, kurikulum sakar PDW, dan seterusnya. Karena orang SMP, SMK itu lebih pintar bujuki. Enggak saya tapi yang di sini, TK insya betul-betul. Nah ini ilmu parenting ini ilmu yang betul-betul ke anak dan ini dimiliki TK. Apa SD, SMP, SMK nggak bisa? Harus. Sekarang pemerintah sudah mengatakan bahwa kita semua Bapak harus belajar tentang PNN itu. Mau apa yang diambil? Ada 3 pilihan, ya loh. Ada budaya positif, ada apa saja itu. Nah, kalau saya yang paling saya bidik itu budaya positif sama seperti parenting ini. Jadi semua Bapak Ibu guru harus punya budaya positif. Dan budaya positif itu ada di TK, KB,
anak-anak dianggap. Nah, kalau menurut pendidikannya Kak Hadi, kita disuruh menghamba sama anak. Menghamba itu tanda kutip, menghamba kan sama Allah berarti, ya. Itu tanda kutip menghamba itu. Artinya menghamba itu gimana? Berarti menuntun anak kecil itu kan kadang-kadang sih. Contoh, tidak bisa jalan, ada didampingi gitu. Nah, itu maunya. Nah, budaya positif itu pasti paling tinggi. Kalau nggak bisa, pakai apa kita? Kalau dipegang memang ada parentingnya khusus gini. Kalau sekarang di kurikulum merdeka kita pakai segitiga restitusi. Jadi menangani anak harus menggunakan segitiga restitusi. Nah, pakai itu saya mengimbaskan ke teman-teman di sekolah, Pak Adi. Itu masih sulit. Jawabannya ya gini. Jejali sekolah. Masih dulu sih. Anak-anak dipikir kosong ininya. Otaknya dipikir kosong orang itu kalau diri jadi dulang. Anak luar biasa. Lebih pintar anaknya, didiklah anakku sesuai dengan masanya. Tapi tidak mau boleh tetap ceramah. Anak pintar banget. Saya buktikan jadi itu kan. Anak-anak sudah pakai kanva di rumah. Main. Coba Bapak Ibu sekarang dengan nggak bisa kasih tugas sama anak. Kita main di kelas materi ini. Ayo anak-anak tak ambil. Kita main kanva. Lu sekarang tuh tinggal kalau ilmu kita nggak butuh Bapak Ibu, ya anak-anak itu kalau buka Google sudah pintar. AI tinggal untuk kita apa namanya? Anak lebih pintar dari kita dikasih materi. Ikut kita buka terkini teori rumus saya ngajarin itu di situ jawabannya sudah lengkap. Tapi yang sulit ini karakter. Nah, karakter ini yang perlu di branding pagi hari ini. Mau di branding sama Gus dan kawan-kawan. Mudah-mudahan di TK, pindah SD, pindah SMP, pindah SMA lanjut. Tapi kadang-kadang sampai TK tak habis. Di TK sudah dari kawan-kawan kayak gini ya. Nanti sudah pindah SD aja tidak berubah kawan. Tidak tahu kenapa. Ini perlu kita cari Pak. Jadi kenapa kalau di TK sudah bagus, dan lain-lain sama gurunya juga gitu. Oh, kalau sudah mulai pindah SMP, SD sampai ke atas itu sudah berubah. Nah itu ada di pikiran saya ini. Kenapa demikian? Kita harus berubah, ibu-ibu semangat. Kita harus mau berubah. Saya yakin yang di sini jelas berubah karena mau ke sini. Dan kalau saya masih ada di luar kamar, itu saya masih sulit dengan teman sebaru saya, semeja saya nyari masih di sini. Jajal. Kalau udah mau berubah mungkin pendidikan ini untuk anak-anak bangsa kita. Mudah-mudahan dengan visi ini sampai 3 hari ke depan dengan tugas yang dengan buat desain macam-macam dengan dapat ilmu yang lebih dan akan bisa menerapkan ke putra-putri panjenengan semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti bisa dilanjut Pak Kasim lebih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada Ibu Dari Wahyuni MPD. Selanjutnya pembinaan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Bapak Abdul Rahmat ST MPD. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati Ketua Petinggi Kabupaten Tuban, Ibu Hadi Wahyuni, serta para narasumber dan juga Nur Istiqomah selaku narasumber juga Ketua IPKI Kabupaten Tuban. Sudah ada di sini narasumber dari
Bu Inandari sama Bu Dinan, luar biasa. Beliau berdua ini sudah seringkali menjadi narasumber dan kita harapkan beliau ini juga bisa diikuti oleh guru-guru yang lain supaya bisa menjadi guru penggerak juga. Insya Allah nanti juga akan dipromosikan ya nanti kalau dan jadi kelas insya Allah masih proses ya. Jadi bapak ibu sekalian masih alhamdulillah begitu kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya kita bisa hadir di sini untuk menjadi acara fintech parenting education, jadi istilahnya luar biasa ini. Sedikit dari guru mengerjakan acara ini. Tentunya tak lupa kalau semoga tercurahkan kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad SAW beristilah semoga bisa dalam satu tidak berjumpa. Yang kedua tentunya kami menyampaikan dari kita menyampaikan apresiasi dan penghargaan sebesar pertama kepada tentunya PPT ini yang terbaru oleh Bu Edi Wahyuni. Luar biasa, PPT ini sebetulnya merupakan aset dari dinas pendidikan, tapi memang peruntukannya untuk semua, bukan hanya di bawah dinas pendidikan, tapi semua terkait dengan pendidikan, baik itu di bawah dinas pendidikan dan di bawah Kemenag maupun di dinas pendidikan provinsi, semua bisa terlibat dengan PPT. Kemudian juga terima kasih saya sampaikan kepada PDKI juga seluruh rumah sudah mendengarkan acara ini juga sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan bisa tentunya narasumber dan sampaikan dengan kita dan tentunya Bapak Ibu sekalian para ibu ya ibu guru PAUD, TK dan KB dan nanti sudah ada KB yang hadir di sini. Terima kasih sudah hadir di sini. Kehadiran Bapak Ibu sekalian ini sudah menunjukkan bahwa para ibu-ibu guru PAUD ini luar biasa. Semangatnya ini dalam rangka meningkatkan kompetensi yang tadi dengan swadaya sendiri, dengan usaha sendiri ini bisa menjadi antara ini. Para guru ibu-ibu guru PAUD dan nanti acara ini sebelumnya kami dari dinas pendidikan ini ya karena keterbatasan kita ya, kalau dinas pendidikan ini tidak bisa kita mungkin melaksanakan acara semacam ini sendiri, tapi membutuhkan ya komunitas ada sekarang ini. Memang kita berjalan sekarang ini banyak sekali komunitas-komunitas, salah satunya ada di PJJ dan ada kalau di TK, di PAUD ada di PAUD ini semuanya ini terlibat dalam rangka meningkatkan kompetensi para guru. Dan ini memang kalau guru-guru yang apa mungkin ya, ini setiap peningkatan kompetensi ini selalu dari outdoor ya, dari atas ke bawah, semuanya dari sini, kemudian dari pusat ke dinas, kemudian juga bawah untuk menyampaikan apa yang menjadi jalankan tujuan dari guru tersebut. Tapi sekarang guru kemerdekaan memang diharapkan tumbuhnya peningkatan kompetensi ini dasarnya dari komunitas yang ada seperti ini dilakukan oleh PPT. Karena memang komunitas ini yang dianggap lebih dekat kepada para guru yang sekarang ini. Jadi mereka yang tahu terkait dengan apa kebutuhan dari para guru lebih bersih dan berdasarkan menjadi kebutuhan dari guru sekarang ini. Dan acara ini tentunya kami dari tadi juga sebetulnya bersamaan guru rumah kami juga sebetulnya dari dinas pendidikan juga program kita terkait dengan peningkatan kompetensi ini sudah kita laksanakan, dan secara bersama tadi juga ada acara sosialisasi BOP ya, PAUD. BOP itu PAUD yang memang ada regulasi baru dan tentu harus kita sampaikan juga kepada semua lembaga yang ada di level yang besar. Dan kita harapkan karena apa? Memang
semuanya ya para guru ini kita libatkan, tetapi memang diharapkan dengan cara-cara ini nantinya ada penindasan. Jadi setiap kali acara memang kita perwakilan mungkin dari masing-masing kecamatan, dan dari gugus kita perwakilan, kita membuat, dan ini diharapkan untuk menjelaskan ke yang lain. Demikian juga cara ini. Mungkin nanti dari acara ini para peserta nanti mendapatkan ilmu, nantinya tentunya juga bisa disampaikan kepada yang lain di dan saya nggak tahu ini apakah ini semuanya ASN atau ada yang juga campur nih, tapi kebanyakan ASN gitu. Karena tadi sampaikan berarti sekarang ini mungkin para guru ini juga disibukkan dengan adanya laporan kinerja. Jadi kita maklumi karena memang ini baru bagi kita semua, dan ini juga kita lakukan sosialisasi ke seluruh lembaga, seluruh guru, seluruh kepala sekolah bahwa memang aturan yang ada ini semuanya dalam rangka meningkatkan kompetensi, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Ini tujuannya baik, karena memang hal baru, karena belum terbiasa. Ini yang membuat kita harus banyak belajar ya. Sebetulnya kalau terkait dengan moga saja ini tidak dari peserta ini kami harapkan tidak semata-mata karena mengejar tadi sampaikan sertifikat ini, tapi memang diharapkan ini memang benar-benar ini paham, ini paham dan juga bertaruh dan juga dapat jadi nanti peningkatan kompetensi para guru ini kita harapkan nantinya. Sebenarnya di PMM ini juga sudah tersedia semuanya. Kalau melihat para guru ini bisa belajar di sana melalui PMM. Jadi kalau mungkin kalau terkait dengan sekarang ini harus laporan kerja ini terkait dengan peningkatan kompetensi kan harus ada mungkin syarat-syaratnya yang terpenuhi berapa seperti itu. Jadi saya rasa sebetulnya poin ini tidak harus dari mungkin dari dinas atau dari sekolah itu bisa melakukan. Yang penting apa? Yang penting memang ada usaha untuk peningkatan. Jadi ini kan didasarkan juga semuanya didasarkan pada rapor pendidikan semua pendidikan yang mungkin ya semua para guru para sekolah harus membuka atau pendidikan apa sih sebenarnya menjadi kekurangan kelemahan dari satu pendidikan masing-masing. Dan ini yang perlu ditingkatkan apa? Nah, ini yang terpenting. Peningkatan ini tentunya butuh peningkatan kompetensi. Dan peningkatan kompetensi apa? Nah, ini yang kita cari untuk peningkatan. Kita rasa memang apa yang kita lakukan terkait dengan waktunya, proses dan meningkatkan untuk memperbaiki ketertinggalan kita, untuk mengejar ketertinggalan kita yang ada di rapor pendidikan. Jadi kita sesuaikan. Kita sesuaikan apa yang menjadi kebutuhan, kita tingkatkan diri kita sehingga nantinya apa yang menjadi kekurangan itu tahun berikutnya bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Itu pada prinsipnya. Kemudian terkait dengan kami sampaikan tadi, kami harapkan juga program dari pemerintah pusat untuk merdeka ini pada prinsipnya tadi ada siswa ini yang belajar peserta didik ini yang nanti menjadi topik dari acara ini. Kami harapkan memang pembelajaran peserta didik ini dasarnya berdasarkan pada tentu ya kebutuhan menjadi kebutuhan siswa, apa yang menjadi kebutuhan siswa itu apa, kemudian terkait dengan minat dari siswa itu apa, karena kebutuhan mau minat dari siswa itu tentunya beda-beda. Jadi yang perlu kita tidak bisa kita menyamakan seluruh siswa itu harus semuanya paham, semuanya menjadi terbaik di bidang tertentu tidak.
Tapi memang masing-masing nanti perlu bakat sendiri, minat sendiri yang kita pupuk mereka, kita dampingi mereka sehingga mereka bisa ya sesuai dengan minat bakat tadi, kita mempunyai prestasi sesuai dengan minat bakat tadi. Ini yang perlu kita tekankan, utamanya kepada para siswa, karena di TK sendiri, di jenjang pendidikan PAUD ini kan merupakan jenjang pendidikan untuk mempersiapkan nanti kita mempersiapkan mereka supaya siap nantinya di pendidikan dasar. Jadi memang kalau secara pembelajaran ini memang tidak harus kita akan mereka utamanya untuk simulasi itu kita cek itu berhitung, tapi memang harus kita berikan mereka contoh konkret. Kalau latihan itu tidak harus kita hitung-hitungan, malah nanti di jenjang yang setelah dasar nanti di rumah menurunkan ini kita akan timbul mungkin. Tapi memang ini yang kita lakukan, terutama juga kepada orang tua. Karena orang tua ini juga kadang-kadang gelisah juga kalau di jenjang masih di TK belum bisa misalkan mereka belum bisa dihitung, juga resah juga, dianggap tidak berhasil ya. Ini apa yang bingung itu, kok ini nggak bisa? Padahal memang ya pelan-pelan kita mengarahkan mereka, mengenal mereka supaya nanti di jenjang sekolah dasar nanti bisa siap mereka. Bahkan di sekolah dasar pun masih ada transisi tahun. Nah itu juga kan kalau di kelas-kelas yang bawah ya 1-3 itu masih kita tetap transisi antara di pendidikan PAUD sampai di SD, masih proses transisi. Ini yang perlu kita angkat kepada orang tua nantinya, bahwa mereka jangan terlalu gelisah. Dulu pernah saya juga, anak saya ini yang pernah juga mendapat, kalau di sekolah itu kan di PAUD itu kan TK ada Bu Kendali ya, Bu Kendali. Dan saya itu pernah mendapat pesan di Bu Kendali itu untuk mendidik anak saya, gitu. Karena nggak bisa, masih belum bisa berhitung. Jadi kan tidak itu Bu Kendali kan dia orang. Saya ingatkan kan waktu itu saya itu masih belum memaksakan kepada anak saya untuk bisa itu. Akhirnya nanti ya bisa sendiri. Karena itu di situ untuk membimbing anaknya supaya bisa membaca sama berdosen. Saking mungkin ya di lembaga tersebut mungkin sudah brandnya yang mungkin bisa lulusan dari situ bisa gitu. Mungkin itu yang dipertahankan, tapi yang seperti itu mungkin sudah bisa. Harusnya makanya itu kan perlu pemahaman juga. Jadi dulu mungkin harus paham semua, dan juga untuk orang tua itu juga bersama. Bagaimana kita kemudian juga untuk proses pembelajaran sekolah kami sampaikan juga dengan minat, kemudian juga kebutuhan dari siswa di lembaga pendidikan ini di TK saja bagus. Ya berapa kali kemarin terima kasih atas bisa di rumah kemarin juga ya kan yang dibandingkan dengan lembaga-lembaga SD lebih bersih, lebih rapi di TK. Betul, saya masuk di SD itu lebih terus saya masuk ruangannya juga ikut ada dan juga sekarang ini kan untuk pembelajaran kita memang harus belajar menyenangkan siswa tertarik terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi yang penting ini kan juga itu bagaimana buat seminar ini kan butuh inovasi kreativitas kita semua. Jadi yang perlu kita
tingkatkan. Tapi inovasi kreativitas ini untuk belajar seperti ini kita sharing nanti ada pengalaman terkait dari para studi yang lain yang sudah berhasil mungkin bisa disampaikan. Jadi nanti bisa menambah ilmu kita. Nanti juga bisa kita modifikasi atau kita contoh, nggak ada masalah kalau ada yang berhasil mulai kita contoh kita supaya kita bisa menyampaikan ini anak-anak tertarik dan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Ininya kan seperti itu. Bagaimana kita tertarik dan mudah memahami. Kalau sudah anak tertarik senang, sudah kita tidak perlu maksa-maksa. Mereka pasti kita sendiri akan belajar dan kita tahu sendiri. Itu yang memang saya juga tanamkan di anak saya juga. Buat dia tertarik senang dulu. Atau sesuatu mungkin yang kelihatan menakutkan, pelajaran-pelajaran yang kelihatan sulit itu juga kita buka dekati supaya dia senang. Bagaimana caranya? Itu kan ada triknya juga, cara-cara. Dan tentu nanti yang berpengalaman nanti yang akan menyampaikan hal tersebut sehingga nanti bisa dicontohkan, bisa diterapkan di dan terkaitnya program yang tadi disampaikan itu sekolah yang nyaman, aman ini juga perlu ya bagaimana menata tempat belajarnya ini supaya apa yang dibahayakan ini kan juga penting di dalam belajar aman dari kekerasan itu bisa fisik, bisa verbal juga bisa karena tidak hanya fisik aja kita tapi verbalnya kita mau keras mau kasar karena jadi kita ini juga diperkenalkan. Kemudian juga terkait program yang tadi terkait dengan kekerasan ini juga bisa pendidikan nanti bisa untuk sistem TPKS ya nanti karena kita masih ada waktu nih kalau SD SMP kemarin sudah semuanya untuk tim TPKS tim pencegahan kekerasan. Kalau di TK nanti masih ada waktu di mungkin Maret ya Februari Maret mungkin Maret bulan masih ada waktu. Jadi sudah lengkap semuanya. Kalau di TK kan bisa nanti gabung ya. Kalau bukannya kecil mungkin bisa gabungan dari lembaga yang lain untuk tim itu. Nanti penting karena memang kita harus menangani terkait dengan permasalahan pendidikan ini sudah banyak viral di media. Kalau kita temui kekerasan pada anak, bagaimana penanganannya? Nanti ada timnya, nanti tim ini yang nanti akan menangani itu semua. Tapi timnya bentuk dulu dan ini makanan dari yang kita lakukan di target waktunya dan segera bisa dan program yang lain dari kementerian yang Pak Kementerian tadi saya sampaikan untuk guru penggerak kami harapkan ya semuanya para guru ikut program ini ya karena program guru penggerak ini tidak semata-mata hanya karena jadi orang atau menjadi pengawas karena untuk tidak semua PNS saja kalau guru ya hanya tidak PNS saja guru satu pun bisa mengikuti ini bahkan nanti mungkin regulasi ke depan untuk para sekolah juga bergerak. Nah nanti karena bukan hanya atas disampaikan sebenarnya untuk tapi yang untuk meningkatkan kompetensi di sana kita akan berkali macam dan terkait keterampilan kita berikan pembelajaran terbaik pada siswi kita. Saya yakin program ini akan terus berkelanjutan ya, dan ini akan terus kita dorong untuk semuanya terjadi. Karena untuk bisa saja ini kemarin ada beberapa guru ini tidak hanya sekali saja ya kemarin jadi guru penggerak ternyata mencoba itu berkali-kali ya 3 kali berapa kali baru bisa. Jadi kalau mungkin sekali belum bisa ya kita coba lagi dengan patah semangat. Caranya yang pada yang muda-muda ini ya. Kalau muda-muda mungkin masih muda-muda. Ya, tapi kalau sudah masih lama ya, masih punya kesempatan berkarir menggunakan ya salah satunya yaitu program ini mengatakan hanya program.
materi pada hari ini diharapkan semuanya bisa benar-benar mencukupi dan bisa nantinya bisa mendapatkan ilmu, nantinya bisa menerapkan di tempat pendidikannya masing-masing dan tentunya bisa menjelaskan ya kalau bisa dijelaskan ke guru-guru yang lain supaya yang juga punya kemampuan yang sama. Jadi diharapkan semuanya merata di seluruh pendidikan di namanya di jenjang PAUD masih memiliki kami bisa melaksanakan yang kita berikan pada hari ini. Mungkin itu yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon untuk pembukaan. Oke, sekaligus pada kesempatan ini dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024, acara Fintech Parenting Education untuk jenjang PAUD, SD dan TK seluruh Kabupaten Tuban secara ini saya akan dibuka dan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya sama saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yakin ya Muhammad al-Majid. Ya Rabbana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tu'tina bihi min awwal wa taqdina min jami'il hajat wa tutahhiruna min jami'il shay'at wa tarfa'na bihi darajat wa tuballighna aqsal ghayat min khairi wa barakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barikna fi Sya'ban wa barikna Ramadan. Allahumma barikna fi Sya'ban wa barikna Ramadan. Allahumma barikna fi Sya'ban wa barikna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EPC Tuban jadi bisa jadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang pakai jawab. Dewi. Suci mau buka, memang dewe kan satu deh. Apa sih ya? Wah, ceria bu, ya. Ceria. Dulu TK ya, kalau tidak ya ceria.
budal pakai sepatu, ya, nggak usah kita nyakitin, kita lupakan semuanya. Mau senam apa lagu saya sudah sering saya share ya, pastinya sudah di share ke anak-anak dan ke wali murid. Silakan. Dan inilah narasumber kita pada hari ini, yaitu siapa Ibu? Ibu Cinanti. Ibu sudah lama menjadi anggota di PPG, menjadi guru hati bersama saya dan Bu Istiqomah ya, sudah tahun 2000 jadi guru hati. Cinanti. 2014 baru saya ya. Dan sampai sekarang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Kita bisa bersama-sama ibu-ibu di sini. Amin. Terima kasih dan inilah dari Ibu Cinanti. Mohon maaf, bukan narasumber. Betul, saya berdiri di sini. Insya Allah juga bukan paling pintar, bukan. Tapi kebetulan saja saya itu dapat amanah dari BBC untuk ikut menyampaikan materi tentang parenting. Saya itu Bu, saya ini bukan paling pintar ya di sini, betul sama dengan panjenengan semua, cuma kebetulan panjenengan mungkin karena belum ada kesempatan ya. Kalau saya mungkin Allah takdirkan hari ini diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan panjenengan semua.
Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di sini mohon maaf ya, terutama yang senior saya, Mbak Yu saya di sini banyak sekali. Terus mungkin ada yang usianya di bawah saya, adik saya juga belum tentu adik kita itu apa ilmunya kadang justru malah lebih ya. Jadi mohon maaf ya, Mbak Yu yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai. Nanti kita nyantai saja Bu ya. Saya ada pantun. Di pucuk gunung ada bunga cempaka. Burung berkicau, riang berpesta. Cakep. Selamat datang teman-teman semua. Cakep. Mari kita mulai acara ini dengan sukacita. Kita hari ini refreshing ya, jangan penuh dengan beban. Apalagi ini mau mendekati bulan Ramadan. Mari kita sambut dengan hati yang penuh ini ya. Insya Allah semoga bulan Rajab sudah melewati. Alhamdulillah. Bulan Sya'ban sekarang merinding Bu saya. Bulan Sya'ban sudah. Kita berdoa semoga diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya ingin menangis? Karena banyak sekali orang-orang terdekat saya yang kabundut sebelum bulan Ramadan datang. Kita berdoa semoga kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Biar tidak ada beban Bu ya, jangan sampai sekali ada beban apapun, fresh mendamaikan hati sendiri. Setiap ada masalah, setiap ada ini di hati ganjil, langsung seperti yoga gitu, bisa mendamaikan hati sendiri. Insya Allah itu bahagia itu hadir dari dalam hati kita sendiri. Ini ada lagi, boleh diucapkan cakep lagi biar tambah makin mantap. Di pagar hutan terlihat bunga kamboja ungu. Jangan dipetik sebelum waktu. Penasaran dengan pengelolaan kinerja guru? Jangan panik, bimbang dan ragu. Bingung. Jawabannya bingung. Jangan panik, bimbang dan ragu. Bingung. Mari kita ikuti alurnya satu persatu. Insya Allah selesai sampai tuntas bulan Juni. Amin. Ada dengan semua sudah. Ini ya indikator sudah dipilih. Sudah sampai dipilih. Saya kemarin nilainya tidak yang moyo-moyo Bu. Ayo nilai sing gampang-gampang wae yang bisa kita jangkau. Seperti pada hari ini teman-teman yang akhirnya ikut karena sudah ada dibentang di situ di indikator, ada yang nanti kita harus mengikuti mendapatkan sertifikat yang 8 poin. Nah, bucin dan mengadakan. Akhirnya kita motor berpikir, motor Bu Eti, apa yuk ini bisa mendapatkan 8 poin yang langsung sinergi dengan dinas. Akhirnya kita sama Bumi sama Bukit dan Bukit aku kepengen juga parenting tapi nanti tuh bukunya sendiri lo bisa kan panjenengan semua ini kan biasa ngomongin lalu murid saya yakin ini yang seperti saya mantan kepala sekolah Matang semua Bu. bisa ikuti alur kemarin dia tidak apa-apa di sana dulu bertahun-tahun saya 2002 sampai akhirnya kemarin tahun 2020 sama Pak Harno itu sebetulnya dipertahankan dari Yayasan Jangan jangan lengser pindah dari kepala menjadi guru. Tapi kan tidak enak ya semuanya sudah beralih. Saya sendiri kecamatan Semanding mau ngotot akhirnya ya tidak apa-apalah demi kelancaran lembaga saya. Kan biasa tuh Bu ngomongin wali murid. Nah ini ya Bu bikin
lah iku bucin kok apa itu bisa narasumber Anda kan dalam 1 tahun nanti kan ada banyak parenting ya di antara kesemuanya itu ini ngapunten dia terlalu banyak ininya ngomongnya jadi aku tinggalnya aku sopo siapa yang mau bantu saya pentingnya parenting hanya apa baru 2 hari yang lalu saya buat mohon maaf belum saya simpan masih di kanva saya. Nah, mengapa parenting begitu penting? Kenapa bunda-bunda? Kenapa parenting begitu penting ya? Karena setelah apa? Iya, sekolah itu kan merupakan institusi yang bertugas untuk membantu para Nah, sekolah merupakan institusi yang bertugas untuk membantu para orang tua dalam mendidik anaknya, dalam menjalankan tugasnya. Pihak sekolah tidak dapat berjalan sendiri tentunya. Harus ada sinergi dengan orang tua. Nah, itu ya. Jadi sangat membutuhkan kepedulian orang tua siswa. Kepedulian tersebut adalah bentuk kerjasama dalam mendidik anak sehingga keinginan orang tua dan sekolah akan sejalan dan juga tindakan antara orang tua dan pihak sekolah nanti bisa saling beriringan dan menopang satu sama lain. Itulah mengapa begitu penting parenting, karena terutama kita ya di anak usia dini ini kita nggak mungkin ngomongi murid-murid kita ngomongi sendiri, akhirnya sampai di rumah tidak akan bisa tersampaikan karena memang anaknya masih minim dengan pemahamannya. Jadi perlu sekali, kenapa kalau sampai ini kalau di luar negeri itu sampai di negara itu UNESCO yang di bidang pendidikan itu sampai menyarankan harus ada parenting di anak usia dini agar sinergi antara muridnya dengan wali muridnya nanti pihak sekolah tidak kesulitan. Nah, dulu pernah ada buku penghubung. Nah, buku penghubung akhirnya disampaikan ke wali murid agar ada pengumuman apapun bisa tersampaikan. Tetapi kalau masalah-masalah ujian, masalah-masalah tentang 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 psikologis anak tidak bisa kita biarkan terus-menerus itu tidak disampaikan dengan para wali murid. Nah, itulah mengapa begitu pentingnya parenting. Nah, karena apa? Orang tua bertanggung jawab ya. Orang tua bertanggung jawab mendukung dan mendorong belajar anaknya ketika di rumah. Karena memang apa ya? Pembelajaran di sekolahan itu hanya sebentar, hanya berapa jam. Selebihnya adalah yang paling banyak adalah di rumah. Nah, makanya orang tua itu memiliki peran yang paling utama karena lingkungan awal belajar pertama anak-anak itu adalah di keluarga. Lanjut. Ada sebuah testimoni ini sangat benar-benar yang saya menyentuh. Beliaunya berkata, yang kurang lebih isinya kalau mau jadi pilot itu ada sekolahnya, betul tidak? Jadi pilot ada sekolahnya. Kalau mau jadi supir kita kursus dulu ada. Nah, lanjut lagi, namun kalau mau menjadi orang tua belum ada sekolahnya. Adakah dari awal kita menjadi orang tua aku pengen sekolah kan? Tidak ada kan? Nah, adanya yaitu kita mendapatkan parenting itu, betul-betul parenting itu dibutuhkan oleh orang tua. Kenapa ya menjadi orang tua itu sangat luar biasa. Kalau kita berbicara tentang Nyun Sewu, makanya tidak ada sekolah. Saya sendiri Nyun Sewu, kita sebagai pendidik saja yang sudah sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Begitu kita mempunyai anak, luar biasa kita merasa dianugerahi amanah oleh Allah
yang betul-betul kalau merasa kita punya anak ya ingat seakan-akan seperti ini. Kalau anak kita waktu masih kecil ada nyamuk gigit, kita saja tidak pernah nyubit, tidak pernah apa ini ya, tiba-tiba digigit oleh nyamuk yang sampai bentur. Itu rasanya hati sampai nyari nyamuknya mana yang ini ya. Itu saking apa? Saking sayangnya kita pada anak kita. Beruntung sekali ya yang sudah bisa mengantarkan, yang panjenengan mungkin sudah ada yang sampai anaknya sudah di gerbang pernikahan. Alhamdulillah, cucu juga. Alhamdulillah itu bersyukur pada Allah sudah bisa mengantarkan panjenengan sampai ke gerbang pernikahan. Luar biasa, mulai dari lahir sampai apa akhirnya di gerbang pernikahan itu sudah pelong. Tanggung jawabnya Bukis kemarin itu sampai saya rangkul ya Bukis dengan sudah lolos ya mengantarkan putranya mulai dari kecil kuliah lulus akhirnya sudah mau menikah Bukis ke gerbang pernikahan itu luar biasa bersyukur dan nikmatnya. Tetapi mungkin berawal dari tadi ya tidak ada sekolah untuk orang tua. Betul-betul orang tua itu harus bekerja keras bagaimana mendidik, mengasuh, membesarkan putra putri kita yang sewu. Mungkin ada yang lantar saja. Saya mendengar ada anakku api nurut, anakku nek tak putus ini nurut ini. Iya, alhamdulillah. Tetapi balik lagi tidak semua. Kadang mempunyai anak tiga beda-beda karakternya. Kita harus bisa menyelami. Dari 1, 2, 3. Kok kita yang sudah pendidik, makanya kadang kita tidak bisa ya. Maksudnya, jadi wong tua kok ngono. Berkaca lagi, kita sebagai pendidik. Teman saya guru penggerak itu Bu, mempunyai anak 2, curhat kepada saya. Parenting itu seharusnya sinergi ayo. Ayah dan ibunya, bapak kalau ibu itu waktu tidak diparentingi biar sejalan. Nah kadang kan iya, ibunya sudah dapat parenting mau menerapkan yang ayahnya ini tiba-tiba tidak sejalan. Itu yang kadang perlu ini, ya perlu harus sama-sama diparentingi antara ayah dan ibunya. Nah teman saya itu tidak apa ya saya cerita. Teman saya itu punya 2 anak perempuan, dua-duanya perempuan. Nah ibunya itu selalu berkata, selalu gini loh Bu, dibeda-bedakan. Awakmu gak kayak adikmu, iso mandiri, iso ini, diobusin anak saya itu sampai kayak jadi yang barep itu. Kok pendiam sekali, pengen saya ajak maksudnya ke psikologis, mau diajak di bawah, soalnya kadang nangis, ditanya mau melanjutkan kemana, sampai tidak bisa berkata-kata, tidak tahu ada apa. Saya tidak bisa mengurangi butin. Itu loh yang cerita ini loh, pendidikannya luar biasa. Yang sudah mengisi materi di mana-mana, tetapi menghadapi anaknya sendiri. Aduh berarti ya, iya belum tentu betul memang. Kita memang sebagai orang tua itu pengen sekali anak kita adalah menjadi yang terbaik. Jadi memang doa ibu insya Allah mustajab dan mustajab berupa dengan semua insya Allah. Soalnya saya itu dulu menganggap ibu saya itu sebagai pusaka saya. Setiap saya mau kemana, melangkah kemana pun saya mundur-mundur. Mbak, kamu tunggu dulu untuk penelok lomba iki. Tidak ada dari kasih naruh ini. Jadi doakan. Percaya diri kalau saya sudah minta restu sama ibu saya. Itu kalau sebagai seorang ibu bagaimana dengan menghadapi anak-anaknya. Semoga ya putra putri dengan solihah semua. Insya Allah adalah itu merupakan adalah aset masa depan kita. Amin. Itu ya mengapa pentingnya kenapa orang tua tidak ada sekolah untuk orang tua, makanya kenapa parenting itu begitu penting. Masih ingat dulu zaman dulu saya itu anak saya sudah ini ya sudah kelas SD. Ada himbauan dari apa ini ya, dari dinas atau dari mana ya
boleh. Oh, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh sering-sering mengeluarkan kata-kata larangan. Jangan. Memang kadang ada ininya ya. Kadang anak-anak kalau mendadak sama naik ke atas, tiba-tiba kita langsung ojo pakai, nanti malah fatal. Mungkin itu kenapa dulu tiba-tiba ada himbauan jangan sampai mengucapkan mengucapkan kata-kata jangan. Kalau dulu sebelum ngerti kita sering ya secara spontan kita ojo seperti itu sering. Tapi setelah ada himbauan itu kita berusaha mengerem mulut kita untuk mengucapkan kalimat jangan kepada murid-murid kita atau anak kita. Lanjut. Nah, maka dari itu penerapan program parenting adalah upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Parenting memang kadang secara mandiri. Parenting sebagai proses interaksi berkelanjutan antara orang tua dan anak-anak mereka. Parenting itu nanti betul-betul akan dibawa oleh orang tuanya untuk kebaikan daripada anak-anak mereka. Lanjut. Lanjut. Ya, nah manfaat dari parenting, ibu-ibu nanti materi yang lebih luar biasa akan disampaikan oleh beliaunya Bu Minandari dan Bu Istri adalah narasumber parenting. Saya itu hanya pengguna, saya hanya menyampaikan di depan saja untuk yang hanya sekedar yang biasa-biasa saja. Tapi memang yang biasa-biasa saja, nanti yang luar biasa akan disampaikan oleh mereka beliaunya berdua. Jadi jangan khawatir. Ini manfaat dari program parenting ini memberikan pendidikan tentang pemahaman cara mendidik anak yang baik, benar dan manusiawi. Sekali lagi manusiawi ya. Kita itu harusnya bisa memanusiakan manusia itu luar biasa Bu. Jangan kalau saya sendiri itu memanusiakan manusia itu saya sering hubungkan dengan saya itu takut keringatnya orang lain itu pusing aku gak kepengen ngomong itu akhirnya kota jadi bayangnya itu saya ini tidak saya hargai. Maksudnya itu saya itu sering seperti itu, jangan sampai saya tidak menghargai hasil jeripaya orang lain. Itu termasuk mengerjakan manusia, memberikan pendidikan sebagai pedoman acuan dalam mendidik anak di rumah sebagai jalan kerjasama dalam membangun pribadi anak antara guru dan orang tua, akhirnya nanti bisa sinergi. Terus memberikan batasan perlakuan orang tua yang dianggap berlebihan. Betul sekali, karena kadang ada orang tua yang yang terlalu intervensi kepada anaknya. Semuanya dibatasi karena nulis saking sayangnya tapi salah jalan kemana-mana, mau begini dilarang, mau begitu dilarang. Soalnya khawatir selalu ya, kita sebagai orang tua itu merasa khawatir terus dengan anak-anak kita. Makanya seperti itu yang adanya manfaat tentang parenting. Perhatian terhadap pengembangan bakat dan minat anak itu akan lebih terarah. Jadi kalau sejak dini orang tua sudah dibekali dengan parenting, apalagi kadang ada yang sampai psikolog itu ya, ada tes itu kan nanti orang tua paham tahu, oh anak saya itu dari sekarang sudah punya hobi ini, nanti saya sebagai orang tuanya tinggal mengarahkan. Nah kalau sejak dini ada perhatian terhadap pengembangan bakat dan minat anak akan lebih terarah. Itu manfaat dari parenting. Selanjutnya yaitu orang tua menjadi
didik. Nah, manfaat parenting itu akhirnya akan membekali orang tua. Nanti berarti saya harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak saya di rumah. Itu manfaat parenting. Terus yang selanjutnya memberikan pandangan yang luas terhadap orang tua mengenai mimpi dan cita-cita anak-anaknya. Nah, kalau dari awal kita sebagai orang tua sudah mendapatkan bekal parenting, maka untuk mengenai mimpi dan cita-cita anak itu kita sudah mempunyai, oh iya, berarti nanti anakku itu digali cita-citanya dan keinginannya itu kemana ya? Terkadang kan keadaan memang anaknya kepengen ke sini, orang tuanya kepengen anaknya ke sana. Ada temannya ini anak saya ya curhat, dia itu kepengen di ITS yang jurusan apa itu, tetapi orang tuanya itu kepengen di kedokteran, sampai disuruh les, disuruh dibekali agar pokoknya pengennya di kedokteran. Saya nangis di saya kan nggak mau ikut campur ya, cuma saya begini, cobalah ikuti, siapa tahu berkah dari orang tua nih, sampean iso sampean nuruti, kan ada biaya sudah disiapi semuanya. Siapa tahu, jangan langsung ditolak, ikuti keinginan orang tua. Nek nanti itu memang berkah, akan memudahkan jalan sampai nanti sukses. Akhirnya diikuti ikut orang tuanya, padahal itu tidak sesuai dengan hatinya. Dan perlunya ada memang anak-anak itu membutuhkan bekal seperti itu juga pemahaman kepada orang tua. Kalau saya kemarin anak saya bebaskan mau kuliah di mana, milih dewe sak jurusan ini. Akhirnya waktu ada kesulitan tidak menyalahkan saya, langsung aku ambil ini tiba teknik industri di sampai saya lanjutkan ya, karena nanti masih ada materi yang amat luar biasa penting dari videonya Bu Win sama Bu Is. Ini tadi kita sampai pada bakat anak tadi ya, memberikan pandangan yang luas terhadap cita-cita yang saya tadi bercerita tentang. Saya memberikan kebebasan kepada anak saya waktu mau memilih kuliah itu, terserah sebebas-bebasnya, akhirnya memilih sendiri jurusan. Akhirnya pada waktu ada kesulitan tidak menyalahkan saya, karena sudah pilihannya sendiri. Saya sebagai orang tua, sebagai ibunya, hanya memfasilitasi segala kebutuhan anak saya hanya satu. Iya, kebutuhannya, dan yang paling penting adalah doa setiap hari. Rasanya itu kita sebagai seorang ibu tuh ya kadang sampai lupa ya mendoakan diri sendiri, karena fokus doa anaknya sampai kadang lali doa. Yang sudah punya cucu alhamdulillah, semoga kita nanti semuanya insya Allah diberi umur panjang sampai ketemu dengan cucu-cucu sampai cicit-cicit kita. Lanjut, wajar saya ini belajar kakek ngomong dulu, ngapunten ya. Selanjutnya yaitu munculnya kasih sayang. Munculnya kasih sayang dan saling percaya dalam kehidupan berkeluarga. Nah, manfaat parenting akhirnya nanti akan sinergi dengan anggota keluarga di rumah. Karena apa? Ibunya mungkin yang seperti saya tadi yang keinginan seharusnya kalau bisa parenting itu dua-duanya, antara ayah dan ibu biar sinkron, tidak kita sendiri yang diparenting. Sepertinya kok pendidikan pengasuhan kok dibebankan kepada kita ibunya sendiri, padahal anak itu milik kita berdua, tanggung jawab berdua, sampai nanti bisa mengantarkan ke
kepernikahan itulah yang akhirnya jenjang yang semoga nanti yang belum segera. Loh, yang Pak, Bapak lanjut bisa yang satu ya Bu Ani, siapa yang bisa kanva? Saya itu bisa kanva sama Bungi, mungkin di sini ada yang lebih bisa yang memunculkan hanya satu Bu foto-foto di buku atau kafe. Nah bisa ada suhunya. Terima kasih. Ngapunten Bungi, sambil buyur sini ya, nyantai saja. Ini manfaat sudah Bungi, munculnya kasih sayang dan saling percaya dalam kehidupan keluarga. Lanjut. Nah, tadi pentingnya parenting education sudah tidak apa-apa ya, sudah dari depan tadi. Permasalahannya bagaimana cara mudah agar lembaga bisa melaksanakan kegiatan parenting itu dengan sendiri. Lanjut dengan pasti mungkin pasti bingung dengan lanjut mungkin. Nah permasalahannya kadang-kadangnya biaya itu kondi parenting. Nah terus narasumbernya yopi untuk itu bayari. Mungkin jangan khawatir ya, mungkin ini narasumber yang maksudnya tidak pernah macet kalau dengan mau yang beliaunya. Kendalanya biaya. Nah solusinya kalau dari lembaga saya kemarin akhirnya ayo bodoh apa ini membuat rencana kegiatan parenting yang kita sendiri nanti bisa menyampaikannya. Lanjut. Nah itu cara mudahnya yaitu membuat rencana program kegiatan parenting. Terus melibatkan narasumber dengan memanfaatkan aset sumber daya manusia di lembaga kita sendiri, dari mulai dari kepala sekolahnya, mungkin guru-gurunya nanti. Nah, nanti kalau kita sudah bisa melibatkan narasumber dari lembaga kita sendiri, baru kita memetakan rencana kegiatan yang itu kegiatannya melibatkan antara orang tua dan anak. Dengan mungkin bisa mitati maksudnya bosone mitati nggak tahu ya, pokoknya ya memilah-milah dito sing ini apa cuma pertemuan wali murid mana ya yang ini termasuk parenting jenengan mipilahi mitati oh seperti saya ini. Lanjut jenengan tadi biaya yuk, oh ya biaya itu Bu jenengan banner sekarang kan hanya ada yang 35.000, yang kecil seperti itu 50.000, tidak sampai seperti itu, hanya butuh banner 35.000 jenengan pasang dibuat desain kanva. Mungkin jenengan kalau tidak bisa banyak langsung di Chandra tuh Pak aku baru nopo iki pasangi iki fotone guruku judul parenting 35.000 jenengan mudah paling berat. Kalau tidak punya dana itu loh Bu jenengan tidak usah konsumsinya tidak usah, kalau memang ada diberi kocak diberi ini dan roti 1 air 1 sudah jenengan datangkan ke sekolahan. Jenengan sampaikan ada pembelajaran tentang yang parenting nanti akan ada dari beliaunya berdua akan dijelaskan dito sing parenting itu dito sing pertemuan wali murid itu nanti insya Allah jenengan akan paham sepaham-pahamnya. Lanjut. Nah ini saya membuat bannernya dulu, nanti rencana programnya kemarin hari Sabtu saya leye-leye sama guru-guru saya sama semuanya, ayo berlengsengi tahun 2024-2025 kalau Igio membayangkan kita mau ajak apa kegiatan apa saja kita sisirkan di program tersebut. Parenting apa ya yang paling tepat, tidak usah banyak-banyak karena memang berkaitan dengan dana. Tapi nanti Bu ini ada solusi. Kenapa saya sering mengadakan parenting? Ada di BUIS. Dananya bagaimana? Ada di BUIS ya. Nanti
minim buis malah mulai minim temen buis iki loh baru hari Sabtu kemarin nanti tak sisipi lagi kalau sudah ada angan-angan tentang kegiatan yang untuk para wali murid saya. Lanjut Bu. Nah ini yang pertama akhirnya saya ini Bu Dian kan kepala saya sekarang Bu Dian Ibu sampai Ibu untuk menyampaikan yang awal ini melibatkan orang tua dalam kegiatan belajar mengajar sesuai visi misi lembaga. Di situ nanti kan ada tata tertib nek diomongno murid dhewe kan agak ngaruh gak nyampe kagak nyampe. Momen seperti ini cukup bener 35.000 pasangi fotone kepala kita dipasang. Tanggalnya kenapa 23 Juli? Karena itu awal masuknya tanggal 15 Juli kalau tidak salah. 15 Juli masuk, terus 1 minggu kita parenting untuk untuk wali murid ya, untuk keseluruhan wali murid. Yang kedua, parenting pembuatan keyakinan kelas. Ini ilmu yang saya dapat dari guru penggerak. Kita membuat keyakinan kelas itu kalau dulu kan kesepakatan kelas hampir sama. Nah, kesepakatan kelas ini kan budaya positif, di dalamnya memuat karakter daripada murid-murid kita harus sinkron. Pembuatan keyakinan kelas ini kita buat dengan murid, wali murid harus tahu karena nanti percuma kita taruh sepatu di rumah sakar PDW anak itu melaku dibiarkan berserakan. Itu harus sinkron karena memang keyakinan kelas ini kemarin saya juga harus membuat videonya Bu. Kalau guru itu harus sungguh-sungguh dipraktekkan di sekolahannya. Saya buat keyakinan kelas dengan murid-murid saya sosialisasikan dengan wali murid, baru berani memasang. Nanti kalau belum disosialisasikan dengan wali murid sudah dipasang, wali murid pikir kapan ini paling bujuk-bujukan. Anda harus sinkron. Kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas dengan putra-putri jenengan. Ini keyakinan kelasnya. Ada beberapa poin tentang karakter yang nanti harus sinkron di rumah dan di sekolahan tuh. Terus saya berani ini, nyampe parenting tentang ini mengasuh anak di era digital karena apa Bu? Ini anak-anak sekarang kan akhirnya kecanduan sama HP. Kalau kita mau memberikan parenting seperti ini, cukup begini loh Bu, jenengan ambil kasus kisah nyata. Itu kan banyak loh di internet itu ada kejadian anak yang bermain HP ini. Sampaikan ke wali murid bahwa ada kasus seperti ini. Itu loh nanti muter, akhirnya tidak ada 1 jam. Wah, parentingnya sudah selesai. Wali murid sudah paham. Oh iya, akibatnya nek main HP sesuka hati seperti ini. Ada kejadian seperti ini, kejadian seperti ini. Kasus-kasus itu jenengan tunjukkan kepada wali murid. Nanti wali murid yang dia kadang kan ada ya yang wali murid nggak pernah pegang HP karena kesibukan, nggak pernah tahu tentang kejadian-kejadian, kasus-kasus. Akhirnya waktu diberi parenting, kok guru tiba-tiba terlalu main HP itu, kasus-kasusnya kok mengerikan. Nah, akhirnya akan ini membekali wali murid nanti bisa agak waspada dengan penggunaan HP itu ya. Kalau jenengan mungkin nanti kepingin memberikan materi tentang ini, ambil contoh kasus-kasus jenengan sampaikan, baru nanti ngambil di ini atau mungkin pemahamannya sendiri bisa lanjut ini. Nah, akhirnya Bu ini kemarin ya saya gini Bu, sambil presentan ngobrol itu ini Bu ini siap memberi materi anak kalian dengan apa. Ternyata ini pas penguatan proyek P5 itu kan kegiatan yang melibatkan mulai dari 1 minggu ya, ujung-ujungnya nanti kan ada melibatkan antara orang tua dan murid. Di situ P5 itu kan juga penuh dengan karakter yang diambil Bu, disinkronkan wali murid
parenting ya. Mudah wali murid kok. Boleh kok disisipkan parenting terus besok besok itu mau saya ada ini boleh ya. Setelah diparentingi sekalian jenengan tidak usah ngomongin bolak-balik. Besok kegiatannya seperti ini Bu ya. Nanti anak-anak membawa ini, jenengan ini. Mungkin kalau tema penjualan dan pembeli, nanti makanannya tolong dibagi. Kelas ini bawa ini, kelas ini jualannya biar berbeda-beda. Nanti kan sinkron. Setelah diparenting tentang karakter disisipkan kegiatannya. Jenengan 2 kali sudah bisa parenting, sudah bisa tidak usah mudah lagi, tidak usah ngomong lagi, sudah ayam kegiatanku di rumah sudah tersampaikan. Selain dapat foto dokumen parenting yang sebenarnya hanya 35 itu dengan 2 sekaligus 2 kegiatan tercapai untuk kegiatan berikutnya. Lanjut tulis. Terakhir itu di bulan Desember, ini saya hanya buat Bu Ani, Bu Silviani, ini saya Bu Ani. Ayo besok Desember pas momen Hari Ibu itu kan kita membuat kegiatan antara murid dan wali murid, antara murid dan orang tua. Nah, tiba-tiba kok ini ngomong kegiatan ini sekalian ayo parenting tentang ibu menjadi sahabat terbaik anak. Bu Ani siap ya Bu Ani, insya Allah Bu Sin nanti tak ini ya balik lagi kisah dengan dia Dewi Bu Ani kan bisa kalau ya bagaimana kita sebagai orang tua itu harus sebagai seorang ibu itu bagaimana menjadi sahabat terbaik anak. Selanjutnya setelah parenting selesai kegiatannya jenengan masukkan lagi omong terus ibu-ibunya semuanya siapa diberitahu kalau besok akan ada kegiatan seperti ini nanti ya ada menyuapi anak ibu dan anak dengan bawa ini pada tanggal 21 Desember Bu ya. Nanti kita semua saling kolaborasi anak dan ibu biar anak itu kadang ada yang ini ya kesibukannya luar biasa, 1 kali saja menyempatkan untuk membersamai anaknya itu momen yang luar biasa, yang tertawa-tawa akhirnya berpelukan, iya nangis-nangis ya. Itu kemarin saya ajak kegiatan seperti sebelum kegiatan ini panjenengan bisa berbekal banner 35 foto seperti ini didokumentasi parenting dengan luar biasa. Kalau hanya sekedar ngomong sekilas, dimasuki lagi dengan membicarakan tentang kegiatannya itu sudah 1 jam lebih bisa Bu. Dengan kegiatannya sampaikan besok tanggal ini ayo kita kolaborasi antara ibu dan anak. 2 kegiatan sudah tersampaikan. Miras Bu, jadi ini bukan pengumpul wali murid. Film kegiatan ini dapat 2 kegiatan parenting, juga kegiatannya nanti jenengan pada momen Hari Ibu. Ya mungkin hanya itu dari saya, minim sekali pengetahuan saya, hanya sekilas yang bisa saya sampaikan. Nanti rencana programnya jauh saya share Bu ya, yang punya saya itu masih minim sekali, hanya sebatas ayo. Daripada nanti kita kadang ditanya wali murid, Buci kok nggak ngadakan ini? Saya bisa menunjukkan program itu bahwa nanti bulan ini akan ada kegiatan ini, bulan ini loh Bu sudah ada kegiatan ini. Kita mempunyai patokan. Jadi kalau program tahunan saya itu kemarin simple. Kalau dimasukkan di kurikulum kan ada biaya, ada sasaran, ada ini saya itu simple. Cuma buat 1 tahun itu sudah ada gambaran. Nanti jenengan bisa maksudnya bisa di kuno BPKM dewe disesuaikan. Kalau terima kasih bisa disesuaikan
program saya itu seperti ini, oh di lembaga saya seperti ini. Dan memang